Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa salli wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, hidayah dan taufiknya, maka pada subuh hari ini ya, kita diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang mubarak ini. Kemudian tak lupa kita kirimkan salam dan selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Hadirin jamaah salat subuh insyaallah dirahmati Allah, pada subuh hari ini saya mendapatkan amanah untuk memberikan kultum atau sharing kepada Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sudah memasuki hari ke-20 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Kita berarti sudah melaksanakan 19 puasa di bulan Ramadan ini, dan tentunya sudah pernah melakukan banyak sekali puasa sebelum-sebelumnya ya. Namun ya, apakah puasa yang kita lakukan itu mendapatkan derajat takwa, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda bahkan tidak terhingga ya, karena menurut hadis Nabi bahwa puasa itu adalah untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya, tidak ada perhitungannya, tergantung dari Allah. Kalau ibadah yang lain ada, misalnya dari 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat ya, kalau puasa tidak ya, karena Allah sendiri yang akan membalas. Sehingga puasa itu adalah merupakan satu ibadah yang sangat istimewa ya, dan ini bukan hanya untuk umat muslim, ini juga sudah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Bagi kita umat Islam ya, menurut Imam Al-Ghazali bahwa puasa ini, orang berpuasa itu terbagi atas 3 tingkatan. Ada puasanya orang awam, ada puasa yang khusus, ada puasa khusus, lebih khusus lagi ya, khusus bing khusus ya. Ya, saya kira ini sudah kita pahami semua. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan mengingatkan dan saya akan menghubungkan bagaimana kita berpuasa itu sebenarnya dalam rangka bagaimana kita meningkatkan hubungan dengan lingkungan kita ya, bagaimana kita memelihara lingkungan ya. Lingkungan kita tentu ada lingkungan sosial, ada lingkungan alam, fisik. Sebagai manusia, tadi saya katakan ada 3 tingkatan dalam berpuasa ya. Ada puasanya orang awam, yaitu hanya puasa yang hanya menjaga ya untuk tidak makan, minum dan berhubungan dengan suami istri ya, itu saja. Selain itu maka dia lakukan semua. Nah, puasa orang seperti ini tentunya ya bisa saja nanti tidak ada yang didapatkan kecuali hanya haus dan lapar ya, karena tidak mampu mempuasakan seluruh ya panca indera dan seluruh tubuhnya, bahkan hatinya. Menurut Imam Al-Ghazali ada 6 hal yang harus kita
puasakan, ya, dalam rangka kita masuk ke kategori tingkatan kedua. Tentunya bagaimana kita mempuasakan mata kita, ya. Yang pertama, ya, sekarang ini banyak sekali tantangannya, ya. Kalau begitu kita harus tinggal di rumah barangkali dalam kamar, ya, supaya mengaji saja terus, ya, supaya kita tidak melihat hal-hal yang dimakruhkan apalagi yang diharamkan. Dan jangan pakai HP, ya. Kalau sudah ada HP, ya, semua bisa dilihat seluruh dunia, ya. Nah, yang kedua tentu mempuasakan lisan kita, ya, bagaimana supaya kita tidak mengucapkan hal-hal yang bukan hanya membatalkan puasa tapi bisa mengurangi pahala puasa kita, ya. Berbohong, ya, tidak berbohong, tidak gibah, ya. Sekarang gibahnya pindah ke tangannya, ya, ditulis, bukan lagi lisannya yang bicara tapi tangannya yang bicara, ditulis di HP-nya, di WA-nya. Nah, itu banyak sekali gibah yang seperti itu. Kemudian di mana nanti saya kaitkan, ada salah satunya nanti saya kaitkan dengan lingkungan di sini. Ya, menjaga pendengaran, ya, menjaga pendengaran kita. Jadi apa-apa yang tidak bisa kita bicarakan jangan juga didengar. Kalau kita dilarang bergibah, mengucapkan, ya, itu berarti kita dilarang juga untuk mendengarkan. Jadi hanya mendengarkan saja sudah dilarang, ya. Jadi semuanya harus kita ini. Kemudian menjaga anggota tubuh kita, ya, anggota tubuh kita supaya jangan melakukan hal-hal, ya, yang bisa menimbulkan batalnya puasa atau mengurangi nilai-nilai puasa kita, ya. Nah, ini yang kelima adalah tidak berlebihan dalam berbuka. Nah, ini yang saya mau kaitkan, bagaimana kita masyarakat Islam sekarang ini, ya, kadang berbuka puasa itu sebagai balas dendam, ya. Jadi dia hanya bisa menahan hawa nafsunya pada saat berpuasa, setelah berbuka tidak ada, ya. Apa saja makanan yang ada di situ, ya, dimakan semua. Bahkan ada pada saat sebelum berbuka puasa, ya, dikumpullah semua makanan di depannya. Dan pada saat berbuka puasa tidak mampu dia habiskan. Kan ada juga sebagian seperti itu. Mudah-mudahan dan insya Allah di tempat ini tidak ada yang seperti itu, ya. Ini hanya mengingatkan kita semua. Nah, kemudian ada lagi yang hubungannya dengan tata cara kita melakukan itu, ya. Kalau Nabi kan sebenarnya berbuka puasa hanya dengan apa, ya, memakan kurma segar, kurma segar. Kalau tidak ada yang kurma segar, yang sudah kering juga, ya. Kalau tidak ada lagi maka berbuka puasa dengan air putih, ya. Nah, kalau kita kan tentu tidak. Ya, tentu tadi dengan makanannya ada semuanya, ada kolaknya, ada apanya di depannya, ada semua. Saya juga perlu ingatkan bahwa Nabi sebenarnya tidak menganjurkan, tidak ada hadisnya mengatakan bahwa berbuka dengan manis-manis. Cuma orang menganalogikan karena kurma itu kan manis, ya, tapi tidak ada hadis yang mengatakan berbukalah dengan manis-manis. Itu yang saya tahu, ya. Mudah-mudahan ada yang bisa menunjukkan hadisnya, ya. Tapi yang ada itu bahwa berbuka dengan kurma. Kurma memang manis tapi berbeda ya, kandungan gulanya antara kurma dengan makanan manis. Nah, ini nanti barangkali dokter yang bisa jelaskan, ya. Nah, tadi saya kembali lagi bagaimana kita tidak berbuka dengan berlebihan, ya. Termasuk wadah yang kita gunakan pada saat berbuka puasa. Seringkali kita lihat, ya, kita sembarangan, banyak sekali kita menimbulkan sampah, ya. Pada saat berbuka puasa, ya, kemasan daripada makanan itu kita buang begitu saja. Ini kan menimbulkan kerugian di lingkungan kita, ya. Ada yang menggunakan plastik. Plastik itu, ya, barangkali 500 tahun baru bisa hancur, kalaupun hancur. Apalagi styrofoam itu. Nah, itu kan bisa 1000 tahun, ya, bisa hancur.
Nah, kalau kita gunakan, dan itu kan hanya sekali pakai dibuang begitu saja, ini bisa menimbulkan masalah lingkungan. Ya, saya hampir setiap hari ke Goa lewat ini tempat sampah, ya, pembuangan akhir sampah. Ya, sekarang itu mobil yang membawa sampah ke sana itu antri, ya, tidak bisa langsung masuk semua, jadi menghalangi jalanan juga, antri untuk membuang sampah. Nah, ini harus kita pikirkan semua bagaimana caranya, ya. Di beberapa negara maju tentunya mereka sudah menggunakan metode misalnya dengan mengkonversi sampah itu menjadi sumber energi, ya, listrik. Nah, itu juga katanya cita-cita dari wali kota kita, tapi sampai sekarang belum ada. Ya, kalau dengan kondisi seperti itu, maka sampah yang itu bisa kita jadikan energi, ya. Nah, ini persoalannya kita. Jangan sampai umat Islam ini menjadi penyumbang terbesar sampah, ya, walaupun saya tahu bahwa kita adalah yang terbesar memang, ya. Sehingga apapun yang kita lakukan itu pasti sumbangsinya paling besar di negara ini. Tapi jangan sampai jumlah sampah yang kita hasilkan itu lebih banyak di luar di bulan Ramadan dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Ya, ini perlu kita pikirkan bersama, karena ini juga menjadi, ya, kalau kita baca tadi, ini adalah salah satu syaratnya supaya kita bisa mendapatkan namanya puasa pada tingkatan kedua, ya, bahwa kita berpuasa jangan berbuka berlebih-lebihan, karena pada saat berbuka itulah di situ kita bisa memberi kontribusi yang besar terhadap jumlah sampah, ya. Ini barangkali ibu-ibu juga perlu pahami, ya. Jadi nanti kalau bisa makanan itu jangan dikemas dengan yang ini, ya, yang bisa membuat sampah. Ya, sesungguhnya sampah itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari, ya. Kalau ada calon wali kota, calon bupati mengatakan saya akan menghilangkan sampah, tidak mungkin, karena itu adalah proses yang alami, ya, tapi kita bisa kendalikan. Ya, kalau menurut hukumnya itu ada dua hukum di situ yang hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak diciptakan, tapi dia hanya bisa berpindah dari suatu bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Kemudian yang kedua, bahwa hukum termodinamika 2 mengatakan tidak ada sistem yang efisien 100%. Semua pasti ada sampahnya. Maka semua pasti akan menghasilkan sampah, tapi bagaimana kita mengurangi sampah ini, ya. Jadi tidak berlebih-lebihan dalam berbuka. Belum lagi kalau misalnya sampai kekenyangan, kemudian tidak bisa lagi sholat tarawih, ya, tidak bisa lagi ini, ya, mengantuk saja, ya, maka kita harus batasi. Nabi kan mencontohkan bahwa kita membagi 3, ya, makanan kita sepertiga, kemudian minum sepertiga, dan udara sepertiga. Maka contohlah Nabi, kalau kita contoh ini maka sampah juga akan berkurang, ya. Ingat bahwa Allah sudah berikan peringatan di surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya bahwa wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap masuk masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, ya. Kemudian diingatkan juga bahwa kerusakan di muka bumi itu adalah akibat perbuatan tangan manusia. Jadi siapa yang bisa mengurangi itu, menghilangkan itu, tentu manusia juga, ya. Bagaimana kita mengendalikan diri supaya kita tidak berbuat yang berlebih-lebihan, sehingga kita bisa menjaga kelestarian lingkungan kita. Kemudian yang keenam itu adalah hati yang senantiasa diliputi rasa cemas dan harap karena ketidaktahuan apakah puasanya diterima atau tidak oleh Allah. Jadi ini ada 6 hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita amalkan agar puasa kita masuk ke dalam kategori puasa khusus, bukan lagi puasa awam, ya. Jangan sampai kita selama berpuluh-puluh tahun itu hanya di kategori 1 terus, ya. Kita mau naik, ya. Kalau yang kategori yang ketiga itu khusus dari khusus, ya tentu itu adalah puasanya para nabi, ya.
ya para orang-orang yang sidik, orang-orang mukarrabin. Ya tentu kita bercita-cita ke situ, tapi barangkali masih amat jauh. Ya paling tidak kita berada di pertengahan dulu. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi tentunya dan bagi kita sekalian. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.